Alhamdulillah masih di indahnya Ramadan. Tentunya juga sekarang ini di rumah sedang sambil santap sahur. Mudah-mudahan santap sahurnya makin meriah, makin hikmat. Tentunya juga makin bertambah ilmu kita, makin mensyukuri atas nikmat iman ini luar biasa. Nah pemirsa, ini menarik sekali pembicaraan kita dengan Ustadz barusan ya di segmen sebelumnya bahwa kita pergunakan akal kita, tentunya juga kita makin tambah keimanan kita. Alhamdulillah beberapa wasilah dari ilmuwan muslim membuktikan teknologi yang sangat luar biasa karena membuktikan Al-Quran dengan cara berpikirnya diciptakan kemudian matematika oleh Al-Khwarizmi, diciptakan Ibnu Haytham, Ibnu Firnas, semua teknologi alhamdulillah ada wasilah dari penemuan ilmuwan muslim karena mempelajari Quran dan juga menggunakan akalnya. Ini luar biasa Ustaz. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari penggunaan akal tersebut melihat tanda-tanda dari Allah itu akan justru malah memberikan sebuah inovasi baru ya. Ya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan apa yang terjadi di langit, makhluk langit, muncullah ilmu yang disebut dengan astronomi. Bukan astrologi. Astrologi kalau kambing nggak sesuai dengan ikan, karena nanti kambing masuk angin kena ikan. Iya. Itu bukan astronomi. Berpikir tentang bumi, berapa lapis, apa yang ada di dalam, bagaimana kandungan mineralnya, maka muncullah ilmu geologi. Sudah menjadi satu fakultas geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Maka muncullah ilmu, kita selalu perakiraan cuaca dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika. La ayat, ini semua menjadi ayat. Selama ini kita mendengar ada ayat Al-Fatihah, ada ayat surat Al-Baqarah, ada ayat kursi. Itu ayat yang tersurat, ayat yang tertulis, ayat yang berbunyi. Tapi ada ayat yang tersirat. Wa fil ardi ayatun. Di permukaan bumi ini banyak sekali ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Orang yang yakin itu siapa? Orang yang berakal. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu pun ada ayat-ayat. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Makanya kalau ada keluarga kita, dokter, anak kita mengerti Al-Quran dalam pemahaman Islamnya, lalu dia meneliti bagaimana detak jantung, bagaimana hembusan nafas, bagaimana buah pinggang, bagaimana darah, bagaimana tulang, bagaimana kulit, bagaimana otak. Itu janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas jagat raya ini. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka. Annahul haq, bahwa agama ini benar. Bukan datang dari seorang, bukan datang dari manusia di gurun pasir buta huruf. Tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat makhluknya yang mulia bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menemukan bukti-bukti kebenaran itu adalah orang yang punya akal. Filosof Yunani mengatakan, ketika aku berpikir, aku ada. Berarti saat kita tidak berpikir, kita tidak ada. Kalau diambil satu hewan, didekatkan dengan manusia, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, apa yang ada di hewan itu ada juga pada manusia itu. Bulunya, lebih banyak hewannya. Ototnya, lebih tegap hewannya. Dibelah kepala hewan itu putih, otaknya, ada juga. Pada manusia ada. Tapi ada satu yang tidak ada pada manusia. Ada manusia tapi hewan tidak punya. Apa dia? Think. Bagaimana berpikir. Nah itu dia. Jadi kalau ada manusia yang tidak berpikir, mesti menggolongan hewan. ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Jadi di Ramadan ini sebenarnya kita sedang diajak untuk mengasah akal supaya lebih halus dengan rasa. Bagaimana rasanya kalau lapar? Lapar itu tidak bisa didefinisikan, Mas Ari. Masya Allah. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar tidak bisa dibuatkan seminar oleh orang yang akalnya cerdas tapi tidak pernah merasakannya. Orang mesti merasakan rasa lapar, barulah saat itu dia akan seimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Ramadan, kita akan lihat hasilnya setelah selesai Ramadan. Masya Allah, detail sebenarnya ya, bagaimana mengungkapkan akalnya. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya banyak angle-angle yang luar biasa dari pengungkapan mengenai
rezeki yang namanya akal ini. Kalau menurut Ustadz Ade Purnama, apalagi Ustadz bilang tadi ya, biasanya kalau bulan datangnya di tengah gitu. Betul. Masya Allah. Hilang kegelapan. Iya, hilang kegelapan. Padahal menurut pendapat Ustadz. Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Nampaknya di antara Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan beberapa potensi diri kepada kita. Dan satu di antara potensi yang luar biasa dan istimewa itu, dan tadi sudah disinggung oleh Uwas, hanya diberikan kepada manusia, itulah akal. Nah, jadi akal ini satu rizki, satu potensi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk disyukuri dan dimanfaatkan serta dioptimalkan. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali ayat-ayat yang memang menyuruh kita menggunakan potensi akal ini. Tadi udah disinggung salah satunya oleh Uwas. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, dan seterusnya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan potensi yang luar biasa ini untuk berpikir, untuk bertafakur. Sering kita gunakan istilah untuk menggunakan akal kita. Tentu saja bagi seorang muslim yang pandai bersyukur, anugerah dan rezeki yang merupakan potensi ini harus digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik-baik. Apakah untuk meningkatkan keimanan, untuk mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Sehingga lahirnya karya-karya besar, apakah karya-karya ilmuwan atau karya para ulama, itu sesungguhnya satu bukti bagaimana mereka mampu mensyukuri potensi itu, bukan hanya digunakan sesuai dengan perintah Allah, bahkan mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya. Ini sesuatu yang tentu saja luar biasa. Maka ada ungkapan, ad-dinu aklun, ladina liman la aklalahu. Agama itu untuk yang berakal, ya, atau agama itu harus menggunakan akal, sehingga tidak sempurna keagamaan seseorang kalau tidak menggunakan akalnya. Walaupun ini bukan hadis ya, ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab. Demikian sementara Kang Ari, nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau setiap muslim yang kemudian mempelajari Quran atau hadis, kemudian dipelajari, ditelaah dengan akalnya, akan bisa menjadikan hal yang manfaat, bahkan mungkin bisa jadi pahala jariah ya. Luar biasa. Mungkin pemirsa sekarang menyaksikan acara kita ini bisa lihat secara langsung, ini ada wasilah dari ilmuwan namanya Ibnu Haytham, pencipta optik. Bayangkan bagaimana dia mempelajari dari Quran, ketemu sebuah inovasi dari zaman dulu sampai sekarang, pahalanya masih mengalir ke beliau, maksud saya. Kemudian bisa mengalir, bisa ditonton, itu pasti ada algoritmanya. Waduh, wasilah ilmu namanya Al-Khawarizmi. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang yang menonton udah punya inovasi apa nih kita untuk umat? Lebih detail lagi, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di Indahnya Ramadan TV One.